Banyak larangan-larangan yang dijauhi oleh para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi pada waktu itu. Takut melakukan kesalahan, takut melakukan dosa. Tapi kemudian di masa tuanya Anas bin Malik, dia melihat bagaimana banyak perbuatan-perbuatan yang dulu dianggap besar, dianggap remeh pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya yang tiada henti tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kemauan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, menjelang menghadapi bulan yang mulia, bulan yang merupakan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang merupakan arena buat kita, yang merupakan pendidikan buat kita selama 1 bulan, agar supaya jiwa-jiwa kita kembali tertempa dengan amalan-amalan yang baik, agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Samping itu, ini juga adalah merupakan bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana segala amal kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan. Beruntung bagi mereka-mereka yang bisa mengalami bulan Ramadan, kemudian benar-benar menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk menempa dirinya, untuk membersihkan dirinya, untuk meraih sebaik-baiknya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sungguh merugi orang yang sudah memasuki bulan Ramadan, mengalami bulan Ramadan, sampai akhir keluar dari Ramadan dia enggak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis Nabi, raghima anfun man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh sangat merugi orang yang mengalami bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya. Untuk itu, marilah kita renungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyambut bulan Ramadan ini,
Kita tidak membahas masalah puasanya, tapi kita akan membahas bagaimana bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan rahmat buat kita, kesempatan buat kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merenungi pada kesempatan kali ini yaitu suratul Qari'ah. Kemudian nanti juga Al-Mu'minun dan surah-surah yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, dan juga tentunya surah-surah yang berkaitan dengan Ramadan. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, riya, hasud, kibir, su'udzan, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Qari'ah di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pada saat terjadinya kiamat. Al-Qari'ah ini adalah nama lain dari hari kiamat,
Selain al-haqqah, ya, as-sa'ah dan lain-lain. Al-qari'ah ini diambil dari kata qara'ah. Qara'a yaqra'u, mengetuk, ya, seperti itu. Karena pada peristiwa hari kiamat, seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat yang lain, di mana digambarkan bumi ini akan berbenturan dengan planet-planet yang lain. Bumi ini akan dihujani oleh meteor-meteor. Jadi bukan saja, ya, dengan planet lain, ya, jangankan satu planet, ya, atau bintang, dengan meteor saja, ya, niscaya bumi ini akan mengalami malapetaka yang begitu dahsyat. Seperti dalam penelitian bagaimana pernah meteor yang jatuh ke bumi, ya, itu ledakannya itu lebih dari ribuan kali bom atom, ya. Dan itu menurut penelitian, ya, ketika zaman sebelum manusia, ya, zaman dinosaurus seperti itu. Ini meteor, ya, benda-benda langit yang dari walaupun sudah terkikis oleh atmosfer, bumi dikelilingi oleh atmosfer ini sebagai perlindungan buat umat manusia, sehingga ketika ada benda-benda langit yang akan masuk ke bumi ini terkikis, terbakar. Itulah yang sering kita lihat di malam hari, seperti bulan berekor, itu adalah meteor-meteor. Yang ini adalah bagian dari rahmat Allah. Allah melindungi, ya, melindungi manusia dari bencana tersebut, ya. Ini sering Allah sebutkan, dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, saqfam mahfudha. Di atas kita ini terdapat saqfam mahfudha, artinya atap yang terpelihara, yang kuat. Bumi ini dikelilingi oleh atmosfer, ya, yang mana kekuatannya ini lebih kuat dari baja, ya. Tetapi walaupun kuat, tapi tidak terlihat dan tidak padat, ya, seperti itu. Inilah kekuatan yang seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan tadi, ya, bagaimana atap yang benar-benar terpelihara, sehingga kalau ada benda-benda langit, benda-benda dari angkasa yang jatuh ke bumi terkikis, ya, terbakar, sehingga terpelihara manusia. Ya, ini nanti pada waktunya, ada saatnya di mana, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan memang akan terjadi kiamat, itu penjagaan itu dilepas, ya. Artinya tidak ada penjagaan lain, maka tidak ada penjagaan lagi, maka pada saat itulah berbenturan, ya, benda-benda langit. Di samping itu tentunya akan menimbulkan bagaimana, ya, ledakan-ledakan, gunung meletus seperti itu. Nah, ini peristiwa kiamat ini diceritakan secara singkat di dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa mal Qari'ah. Ya, Allah Subhanahu sebutkan Al-Qari'ah, ya, kiamat. Wa mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu ledakan, sesuatu benturan yang sangat dahsyat, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Maka ketika itu terjadi Al-Qari'ah, manusia akan menjadi seperti, ya,
kupu-kupu anai-anai yang bertebaran. Jadi bagaimana saking dahsyatnya benturan yang terjadi, ya, manusia bertebaran, ya. Kayak kayak misalnya suatu benda kalau ditepuk di sini mejanya mental seperti itu, manusia bertebaran, ya, bagaikan kupu-kupu yang bertebaran, ya, bukan berterbangan itu karena memiliki sayap, tapi mental, ya, terpental seperti itu. Wa takunul jibalu kalihnil manfush, dan gunung-gunung yang kokoh, yang besar itu bagaikan kapas-kapas yang tertiup angin. Jadi kalau gunung meletus itu bagaimana debu-debunya, ya, berterbangan. Yang belum lama terjadi misalnya yang kita alami dirasakan di Jakarta, ketika Galunggung meletus saja debunya sampai ke Jakarta seperti itu. Ini lebih dahsyat lagi, ya, bagaimana gunung-gunungnya itu sendiri bagaikan kapas yang tertiup angin. Ini menceritakan babak akhir dari kehidupan dunia, ya. Sebelum itu tentunya setiap kita akan mengalami terlebih dahulu namanya kiamat-kiamat kecil. Di antaranya adalah kematian. Jangan kira kiamat masih lama. Iya, mungkin, ya, relatif, tapi pada zaman Nabi saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwasanya kiamat itu sudah dekat, ya. Dan ini tentunya dekatnya relatifnya bagi kita. Akan tetapi walaupun kiamat belum datang, ya, setiap kita memiliki kiamat tersendiri, di mana, ya, setiap kita ajalnya sudah ditentukan. Gak mesti harus sampai kepada kiamat. Ketika ajal tiba, itu pun adalah merupakan kiamat yang besar buat mereka-mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Adapun kiamat ini adalah merupakan babak akhir dari kehidupan dunia, kehancuran alam semesta, ya. Kemudian setelah itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan lagi alam semesta yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada saat nanti bumi akan diganti dengan bumi yang baru, dan juga langit-langit akan diganti dengan langit-langit yang baru. Nah, pada saat itulah kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama yaitu tadi ketika hancurnya alam semesta, ketika terjadi kiamat. Adapun sangkakala yang kedua, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Di dalam surah Yasin Allah sebutkan apabila ditiupkan sangkakala. Arti tiupan yang kedua ini maksudnya fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, tahu-tahu mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Ya, arti dibangkitkan dari bumi yang baru tadi, ya, mereka semuanya kemudian berkumpul, ya, hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab. Qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka ketika dibangkitkan seperti orang bangkit bangun dari tidur, karena pada saat itu memang jasad kita Allah bangkitkan dari bumi, tapi kemudian setelah itu jasad disatukan dengan roh, dengan jiwa-jiwa kita. Jiwa-jiwa kita yang ketika mati, ya, ketika seorang meninggal dunia itu berada di alam barzah, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Di mana alam barzah itu, pada alam barzah manusia akan mengalami, imma dia mengalami raudhah min riyadil jannah, menikmati taman dari taman surga, wa imma hafrah min hufarin nar, dan bisa jadi juga dia
ya, mendapatkan persokot dari azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah alam barzah itu, ketika terjadi kiamat dan kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dan kemudian tubuh-tubuh manusia Allah ciptakan kembali, ya. Lalu Allah satukan jiwa dengan jasad atau dengan tubuh tersebut. Fa idzan nufusu zuwijat, ya. Pada saat jiwa-jiwa dipersatukan kembali dengan jasadnya. Nah, setelah itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan, ditimbang mana, ya, antara amal kebaikan dan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 ini mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh. Ya, adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, ya, di sini Allah tidak sebutkan kebaikan, tapi sudah tersirat di sini, ya, man thaqulat mawazinu, arti yang berat timbangannya. Timbangan apa? Timbangan kebaikannya tentunya. Antara kebaikan dan keburukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kebaikan kita itu lebih berat, artinya lebih banyak amal kebaikannya, Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang mereka ridhai, yang mereka senangi, dan mereka juga akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun ditegaskan, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Ini halaman 348 kalau di mushafnya. Ini Allah gambarkan bagaimana ketika manusia selesai mengalami atau menghabiskan masa di alam barzah, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Maka apabila ditiupkan sangkakala, ini juga sangkakala maksudnya sangkakala yang kedua, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Artinya pada saat itu manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, ya, akan mengurus dirinya sendiri, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Dalam surat Abasa Allah ceritakan pada saat itu di mana seorang akan lari dari saudaranya sendiri, dari orang tuanya, dari pasangannya, istri dari suami, semuanya, ya, lari. Artinya masing-masing mengurus dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia, setiap orang dari mereka pada waktu itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Ini pada saat hari mahsyar, ya. Setiap orang bingung, setiap orang, ya, takut, khawatir bagaimana ini nasibnya. Apakah selamat atau tidak? Terbayang semuanya dulu waktu di dunia. Ya, kenapa dulu ketika datang peringatan tidak dimanfaatkan oleh mereka untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua apa yang mereka perbuat, ya, waktu di dunia. Wala yatasaalun, di sini mereka tidak saling bertanya, semuanya diam semuanya, ya, takut akan nasibnya masing-masing.
Kemudian Allah katakan juga faman thaqulat mawazinuh. Ini bercerita ketika kemudian setiap orang ditimbang amal perbuatannya, ya, ditimbang antara amal kebaikan dan amal keburukannya. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih besar, lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, berarti yang tadi juga di dalam surah Al-Qari'ah, waman khaffat mawazinuhu, di sini dikatakan fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di hawiyah. Ya, dari kata hawa yahwi itu artinya dalam, turun, ya, seperti itu, tempat yang dalam. Ya, tapi maksudnya di sini apa itu tempatnya di hawiyah? Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, itu adalah neraka yang panas membara. Itu tempatnya bagi mereka-mereka yang amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah yang zalim, tidak, artinya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Karena mereka, kenapa mereka di dunia tidak melakukan amal kebaikan, tidak membuat kebaikan mereka itu bisa lebih banyak dari keburukannya. Mereka ini Allah sebutkan fi jahannam, mereka tempatnya adalah neraka jahannam, khalidun, mereka kekal di sana. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun, mereka, wajah mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka dalam keadaan muram pada waktu itu. Semuanya artinya bagaimana kehidupan mereka itu begitu sengsara. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka tersebut? Kenapa timbangan mereka ringan, timbangan kebaikan mereka? Allah katakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Ya, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kalian diperingatkan, dinasihatin. Fakuntum biha tukadzibun, lalu kalian enggak percaya tentang hal tersebut, kalian mendustakan hal tersebut. Ini omong kosong, ini cerita lama, ini dongeng orang-orang terdahulu. Ya, walaupun itu tidak terungkap, tapi biasanya itu terungkap dari perbuatan mereka-mereka yang tidak mau mengindahkan ayat-ayat Allah. Nah, ini gambaran bagaimana orang-orang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Akan ditimbang mana yang lebih berat antara amal kebaikan dan keburukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, waktu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita untuk agar supaya nanti di yaumil qiyamah amal kebaikan kita bisa lebih banyak dari amal keburukan kita. Ini bagian dari rahmat Allah terutama kepada kaum mukminin. Dari mana itu? Bagaimana caranya agar supaya kita bisa nanti ketika ditimbang amal kebaikan bisa lebih banyak dari amal keburukan kita? Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Ar-Rahim, Allah menginginkan agar supaya kita ini ketika disidang nanti, ditimbang nanti, kita termasuk orang-orang yang selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan.
Ya, termasuk daripada rahmatnya yang pertama adalah bagaimana setiap kebajikan, amal kebaikan yang kita lakukan, Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Ini minimal. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, dalam surah Al-An'am. Allah katakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, dia beramal baik, berkata-kata baik, ya, dia menjalankan sholat misalnya, dia berpuasa atau amalan-amalan yang lain, ya, yang baik, maka setiap satu kebaikan Allah minimal berikan ganjaran 10 kali lipat. Ini agar supaya kebaikannya lebih banyak. Nanti ketika di akhir ditimbang, amal kebaiknya yang lebih banyak. Tapi sebaliknya, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kesalahan, maka dosanya itu hanya 1. Tapi kalau kebaikan, pahalanya 10. Ini kan bagian dari rahmat Allah. Wa hum la yudhlamun, dan mereka pun tidak akan dizalimi oleh Allah. Enggak mungkin Allah zalimi. Misalnya dia berbuat kesalahan, ya 10 misalnya, atau 20, lalu Allah naikkan menjadi, ya, menjadi 500 atau menjadi 200, seperti itu, nolnya ditambahin, ya. Enggak, bahum la yudhlamun. Atau dia melakukan kebaikan, ya, Allah kurangi misalnya. Nah, tidak, bahum la yudhlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Bahkan di dalam hadis kursi juga, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari maupun Muslim, Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan segala perbuatan baik, amalan baik, dan juga amalan yang buruk. Allah akan tulis, gak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Raqib dan Atid, atau malaikat kedua-duanya Raqib dan Atid, artinya yang selalu mengawasi, ya, segala perbuatan kita, senantiasa mencatat. Wa nadha'u mawazinal qisti fala tuzlamu nafsun syai'a. Kita nanti akan, ya, kata Allah, kami akan meletakkan neraca keadilan, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Siapa saja yang melakukan amal perbuatan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihatnya nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun itu sebesar dzarrah, itu arti amal yang kecil. Kadang-kadang kita enggak hirau amalan perbuatan yang kita enggak anggap, enggak apa-apa ini. Oh, ini enggak dosa ini. Tapi kita bisa melihat nanti, ya, ini kalau kita, ya, kalau tidak terhapus oleh dosa, oleh taubat kita atau amal-amalan yang baik kita, itu akan terlihat. Bahkan sahabat Nabi Anas bin Malik pernah mengatakan, Anas bin Malik ini diberikan umur panjang sehingga mengalami bukan saja masa Khulafaur Rasyidin, jadi, ya, sampai selesai seperti itu. Ada yang mengatakan umurnya sampai 130 tahun, ya, hingga menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan manusia di zamannya, di akhir umurnya, ya. Beliau mengatakan, kalian banyak menganggap perbuatan-perbuatan yang remeh pada saat ini, padahal kami pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dulu, kita menganggap perbuatan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat besar,
yang akan berdampak, akan mencelakakan seseorang. Jadi banyak larangan-larangan yang dijauhi oleh para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi pada waktu itu. Takut melakukan kesalahan, takut melakukan dosa. Tapi kemudian di masa tuanya Anas bin Malik, dia melihat bagaimana banyak perbuatan-perbuatan yang dulu dianggap besar, dianggap remeh pada masa itu. Nah, ini hal-hal yang dianggap remeh, yang kadang-kadang manusia anggap ini nggak apa-apa, ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Semuanya kelihatan. Seperti yang diterangkan dalam surah Kahfi kan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika diletakkan amal kebaikan, catatan amal mereka, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma li hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana catatan ini enggak meluputkan dan tidak meninggalkan baik hal yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Yang mereka anggap ini enggak apa-apa kali, ternyata tercatat di sana. Ya, itu hisab di akhirat nanti merupakan hisab yang sangat-sangat ketat. Ya, perhitungannya sangat teliti. Ya, karena ini perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti bagaimana akan ditimbang perbuatan yang baiknya mana yang lebih berat, kebaikannya atau keburukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi dengan rahmatnya ketika di dunia ini, barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah berikan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Allah sebutkan, Rasulullah SAW katakan, innallaha katabal hasanat was sayyiat wa fassala dzalik, kemudian Allah rincikan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin, ini dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ada orang yang ingin melakukan kebaikan, baru ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian ketika ingin melakukan kebaikan, benar-benar ingin, sungguh-sungguh, bukan main-main, dia baru niatkan ingin berbuat baik, ketika dia berencana mengerjakannya, kemudian terhalang oleh suatu kondisi, suatu keadaan, akhirnya dia nggak bisa melakukan kebaikan tadi. Misalnya dia ingin pergi bersilaturahmi ke tempat saudaranya, kemudian ternyata ada hal yang nggak bisa dia berangkat ke sana karena sakit tiba-tiba misalnya atau apa. Allah katakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Ini dalam hadis qudsi, Rasulullah katakan, barang siapa ada yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia nggak bisa melaksanakannya karena suatu halangan, lalu Allah katakan, falahu hasanatun kamilah. Allah sudah catat itu, berarti dia sudah melaksanakan suatu kebaikan. Jadi orang baru niat melakukan kebaikan kemudian terhalang, nggak bisa, nggak terlaksana, tetap Allah tulis ke saat itu menjadi satu amal baik. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, tapi barang siapa yang ingin melakukan kebaikan sampai terlaksana, falahu asyru hasanatin, maka dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat ganda. Karena ada kebaikan yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat ganda. Kalau yang 10 itu standar, semua kebaikan minimal 10.
Tapi ada yang lebih dari itu, seperti infak fi sabilillah. Allah sebutkan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan satu biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 buah lagi. Maka itu berarti 7 kali 100, 700 kali lipat ganda. Itu jadi satu kebaikan itu Allah berikan ganjaran seperti itu sampai 700 kali lipat ganda. Ila adhafin katsira, sampai berlipat-lipat ganda lagi ada. Amalan yang kalau dikerjakan pahalanya bukan 10, bukan 70, bukan 700, tapi berlipat-lipat ganda lagi. Amalan apa itu? Amalan orang yang sabar. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan ganjaran itu enggak ada hitungannya. Nah, itu juga termasuk puasa, karena puasa itu disebutkan puasa adalah puasa itu disebut syahrul Ramadan, disebut juga Rasulullah, para ulama menyebutkan syahrus sabri, bulan kesabaran, karena pada saat puasa kita dilatih kesabaran kita ya, di dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang ya. Nah ini, jadi sampai seperti itu kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Sebaliknya, wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian enggak jadi dia pengen berbuat jahat nih, ingin mencuri kah, ingin menipu kah, ingin korupsi kah, kemudian enggak jadi ditakut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kejahatan yang ingin dilakukan kemudian dia urung melakukannya, dia itu mendapatkan kataballahu lahu hasanatan kamilah, Allah tulis itu kebaikan ya. Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha falahu sayyi'atun kamilah. Tapi kalau dia ingin melakukan kejahatan sampai dikerjain, maka itu ya ditulis oleh Allah satu keburukan saja. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Bukan itu saja ya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Terkadang Allah lipat gandakan ya, seseorang beribadah karena ibadahnya itu di tempat yang mulia, maka ya ibadahnya dilipat gandakan. Seperti contohnya ya, seorang sholat sendiri, sholat wajib sendiri, sholat 5 waktu sendiri dengan orang yang sholat berjamaah, kan Allah tingkatkan pahalanya. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi salat sendiri ya, salat wajib ini. Kalau sunat enggak. Salat wajib ya berjamaah itu melebihi pahalanya dari salat sendiri itu 27 derajat. Jadi ini di samping pahala 10 kali ya, pasti salat sendiri pun dapat pahala 10. Tapi kalau dia berjamaah 10 kali 27 tadi ya, arti lebih banyak lagi. Kemudian misalnya juga ketika dia sholat di Masjidil Haram ya, maka sholatnya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan sholat di Masjidil Haram ini sama seperti sholat 100.000 kali di masjid yang lain ya. Sholat di Masjidil Haram sama seperti sholat 100.000 kali ya. Bagi yang belum ke Masjidil Haram, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan nanti bisa sampai ke sana ya. Ya.
Dan kalau sholat di Masjidil Haram 100.000, kalau sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana ada makam Nabi, yang dimana setiap orang pergi haji pasti ya mereka juga berziarah ke kuburan Nabi dan sholat di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi barang siapa yang sholat di sana, kata Rasulullah SAW, sama seperti 10.000 kali ya melebihi sholat di masjid yang lain. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Allah lipat gandakan. Tujuannya apa? Nanti ketika ditimbang, nanti amal kita jadi lebih banyak. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Madinah merasa iri dengan orang-orang mukminin yang ada di Mekah. Ya, setelah Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ya, penduduk Madinah merasa, aduh enak ya kalau orang Mekah bisa setiap hari umroh ya. Kalau mereka penduduk Mekah kalau mau umroh gampang ya. Kita lagi di Mekah biasanya kalau kita jamaah yang kloter pertama itu ya, rombongan berangkat yang lebih dahulu biasanya setelah di Madinah kemudian tinggal di Mekah nunggu sampai tanggal 8 bulan haji. Masa menanti itu setiap saat kita bisa umroh. Umroh kita keluar aja ke tanah yang bukan tanah haram, ke Tan'im atau Ji'rana ya, naik mobil, kemudian kita balik sana, kita wudhu atau mandi, kemudian setelah itu kita pakai pakaian ihram, niat ihram umroh, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, kemudian sa'i, kemudian tahallul, sudah dapat umroh. Itu bagi penduduk Mekah gampang. Tapi kalau penduduk Madinah antara Mekah Madinah 430 atau 440 km jauhnya. Ya, kayak dari sini hampir ke Surabaya gitu. Ya. Tentu kan ya nggak mudah kalau sekalipun, walau apalagi zaman dahulu naik onta, naik kuda, lama berhari-hari baru sampai. Ya. Nah, akhirnya itu membuat para sahabat di Madinah merasa aduh enak kalau di Mekah bisa melaksanakan umrah setiap hari. Lalu Rasulullah SAW menerangkan, ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, untuk kalian yang ada di Madinah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu, dalam keadaan sudah berwudu, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba. Masjid Quba nggak jauh dari Madinah ya. Itu juga masih di daerah Madinah. Ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi sebelum Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah hijrah, pertama bangun masjid adalah Masjid Quba. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Tenang deh penduduk Madinah ya, tenang penduduk Madinah, tenang. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Lalu bagaimana kita di Indonesia? Jauh ya, ke Kuba jauh, ke Masjidil Haram juga jauh. Enggak setiap orang di antara kita punya duit ya, berongkos pergi umroh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah enggak pilih kasih, Allah berikan rahmat. Allah Maha Penyayang. Enggak Allah berikan rahmat buat orang kaya saja, tidak. Banyak ada orang yang kaya, banyak duitnya ya, enggak mau pergi haji, enggak. Nah, bagi kita di Indonesia yang jauh bagaimana? Rasulullah pun pernah mengatakan, pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah ya, kemudian diduduk di tempat duduknya di majelisnya, apakah dia berzikir, dia baca Quran, dia mendengarkan pengajian seperti ini sampai terbitnya matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamah.
dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita Allah sudah buka lebar-lebar rahmatnya, tapi banyak di antara kita yang enggak mau. Sampai Rasulullah katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi dengan banyaknya rahmat Allah ini, kesempatan untuk tadi ketika ditimbang nanti amal ibadah kita lebih banyak, itu sangat memungkinkan. Tinggal kita mau enggak, apa kita ikutin Rasulullah, apa ikutin setan, ikutin hawa nafsu kita. Sampai Rasulullah katakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggak mau. Sahabat heran, kok ada orang masuk surga kok enggak mau? Orang yang bergajul bagaimanapun, orang yang durhaka bagaimanapun, kalau mati pengen masuk surga, ya. Tapi kok ada orang enggak mau? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan siapa sih yang enggak mau ya Rasulullah? Rasulullah katakan man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat kepada aku itu orangnya berarti dia enggak mau. Walaupun ngomong dia enggak ngucapin, itu berarti dia enggak mau masuk surga. Ini ketika Rasulullah SAW sudah terangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan begitu banyak besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah betangkan, mau enggak kalian? Seperti itu. Ini bagian dari rahmat Allah tadi. Selain itu, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tadi karena tempat, ya. Ada juga Allah lipat gandakan amal karena waktu. Ya, di antaranya waktu di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Ashhurul Hurum, ya. Itu Allah lipat gandakan kebaikan. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian Rajab, ya, ini sudah berlalu. Nanti ada lagi bulan yang bentar lagi kita memasukinya. Ini adalah waktu di mana Allah lipat gandakan lagi amal ibadah kita. Sampai Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang melakukan amal sunnah di bulan Ramadan sama seperti dia melaksanakan amalan yang wajib di lain bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan di bulan Ramadan, amalan yang wajib Allah tingkatkan menjadi 70 kali lipat ganda dari amal di luar bulan Ramadan. Di samping itu di sana, ya, ada yang disebut Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar yang Allah katakan khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beramal di sana amalnya lebih baik dari 1000 bulan. Ini ada bagian dari rahmat Allah. 1000 bulan itu hampir 82 tahun, ya. Terkadang umur manusia, umur kita aja nggak sampai. Umur umat Nabi katanya ma baina sittin wa sab'in, antara umurnya rata-rata antara 60 70. Kalau udah lebih dari itu, oh, bonusnya. Tapi ya artinya umurnya ya tidak seperti umat-umat terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan-kesempatan, ya, diantaranya kalau dia ibadah di bulan Ramadan, ya tentunya kalau dia bisa dari awal sampai akhir ibadahnya konsisten terus, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Allah enggak tentukan, Rasulullah tidak tentukan kapan waktunya, ya, supaya kita giat karena selama sebulan itu. Karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini adalah 1 bulan, bukan hanya di malam Lailatul Qadar aja. Ya, kita tidak akan dapatkan manfaat, ya, dari bulan Ramadan itu kalau hanya sebagian kita laksanakan. Ya. Oleh karena itu disembunyikan agar supaya kita giat tiap malamnya. Kalau orang yang giat tiap malamnya dari awal sampai akhir pasti dia dapat Lailatul Qadar. Ya. Nah ini pahalanya sampai lebih dari 1000 bulan. Ini 82 tahun.
Kalau dia setiap Ramadan dapat itu berlipat-lipat ganda amalnya. Ini bagian dari kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tujuannya yang tadi, walaupun Allah peringatkan tadi ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah ingatkan, Allah peringatkan gini ya, supaya kita sadar gitu ya, supaya kita jangan lupa nanti ada hisab di yaumil qiyamah. Tapi orang di samping itu bukan Allah kasih peringatan saja, Allah kasih jalan keluar bagaimana kita bisa selamat, bagaimana timbangan kita supaya bisa lebih banyak amal kebaikan dari keburukan. Allah kasih jalan. Sekarang kan banyak orang kadang-kadang ngasih peringatan tapi nggak tahu ngasih solusinya gimana. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaupun Allah kasih peringatan tapi solusinya Allah kasih jalan keluarnya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar bagaimana selama kita masih diberikan kesempatan umur panjang di dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kebaikan kita, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Apalagi mau menjelang bulan Ramadan ini ya, kita persiapkan diri kita dengan amalan-amal yang baik dan juga kita bersihkan bertobat dari dosa-dosa ya, baik dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dosa antara kita ya, menyambungkan silaturahmi ya, berziarah satu sama lain, saling mengunjungi seperti itu, meminta maaf satu sama lain ya, sehingga kita akan diberikan kemudahan ya, ketika memasuki bulan Ramadan kita akan diberikan taufik, kemudahan di dalam menjalankan ibadah sana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa hifdzil lisan wal jinan ya. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan bantu kami ya Allah di dalam menjalankan puasanya, di dalam qiyamul lailnya di waktu malam ya, menjaga lidah kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap konsisten di dalam kebaikan, melaksanakan amal-amalan yang baik, meninggalkan amalan-amalan yang buruk sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.